Horas, Balige Academy hadir ke hadapan Anda ya untuk sebagai warga negara masyarakat jelata ya. Kita berharap agar presiden yang akan dilantik 20 Oktober ini ya memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga negara ya sebagai pembayar pajak. Ya katanya APBN sudah 80% lebih merupakan pajak dan keringat dari rakyat untuk membiayai, menggaji, memfasilitasi kalian-kalian yang diberikan wewenang ya, yang mendapat mandat oleh rakyat. Ya pergunakanlah itu untuk kepentingan rakyat, Pak Prabowo. Ya. Saya perhatikan Anda telah memanggil calon-calon menteri, yang saya perhatikan juga orang-orang lama, ya, politisi-politisi. Anda pernah berjanji pada saat kampanye Pilpres, katanya menempatkan orang yang ahli-ahli di bidangnya. Ya peganglah janji itu. Ya, kalau politisi apa keahliannya, Pak Prabowo? Ya, tempatkanlah orang-orang yang ahli, walaupun dia tidak terkenal, walaupun dia tidak sering tampil di TV, tetapi lewat karyanya, ya, bukan orang yang orang-orang yang sama, ya, seperti rejim sebelumnya. Berikan kesempatan kepada anak-anak muda, gitu loh, ya. Orang-orang yang mau bekerja dengan bersih, tegas, ya, yang hanya hidup dari gajinya, sehingga dia bisa bekerja. Anak-anak buahnya pun hormat pada dia karena dia orang jujur, tegas, gitu loh. Hanya untuk kepentingan rakyat, generasi ke depan. Ini yang saya lihat adalah orang-orang yang lama. Prestasinya apa juga tidak bisa Anda ceritakan. Ya, apa rupanya prestasinya orang-orang lama ini kan? Ya, hidup tambah susah. Sementara pajak sudah 80%. Semua rakyat sudah berkontribusi pada APBN. Pilihlah yang terbaik. Gitu loh, Pak Presiden. Ya, jadi kalau orang-orang yang lama yang saya perhatikan apa prestasinya, coba ceritakan dulu, Pak. Ya, terutama ini yang saya soroti ya. Kemarin saya sudah bilang, Kapolri itu mantan Kapolri, Tito Karnavian, apa prestasinya sebagai Mendagri? Coba. Dia itu jenderal kotor itu, jenderal prekayasa. Ya, sengaja merekayasa barang bukti digital, video CCTV Jessica Wongso untuk prestasi dia menjadi Kapolri saat itu. Dari Kapolda Metro Jaya 2016, dia yang paling bertanggung jawab. Terjadinya rekayasa itu, gitu loh. Di wilayah hukum dia pemimpinnya. Itu sangat brutal, biadab itu kok Anda pilih menjadi calon menteri lagi. Ini kan banyak orang lain yang bersila, berikan kesempatan kepada anak-anak bangsa yang lain. Bukan orangnya itu-itu aja, itu-itu saja. Ya, apa bedanya Anda dengan rejim sebelumnya? Itu loh. Ya, lihatlah penegakan hukum sangat hancur. Rakyat berteriak. Apakah Anda tidak nonton itu di kasus Vina Cirebon? Ya? Bagaimana brutal biadabnya itu para polisi di Cirebon itu ya, menyiksa, membakar kelamin lagi. Ya. Bahkan ada video itu, ya, tangannya aja udah hampir memukul itu yang dipotong itu, video itu. Bagaimana full seutuhnya itu? Begitu cara menyidik dan menyelidik kepolisian. Itu kan PKI itu, Pak, komunis itu. Mereka dibayar oleh pajak, tapi apa caranya? Bukan cara-cara kerja saintifik. Ya, itu cara-cara komunis itu, ya, disiksa, dipukul, dibakar kelaminnya. Bagaimana ini, Pak? Kalau Anda tetap mempertahankan Kapolri ini, Listio Sigit Prabowo ini dalam jajaran Anda, ya sama saja Anda sama rejim sebelumnya. Untuk apa Anda dipilih? Gitu loh, untuk memperbaiki. Gitu loh. Kalau Kapolri ini, Listio Sigit Prabowo ini nggak ada pecat, terus apa yang Anda ingin capai, ingin target? Apakah penegakan hukum seperti ini aja? Ya, terjadi penyiksaan, penipuan, rekayasa. Kami pembayar pajak di Republik ini, Pak. 80% lebih dari APBN itu keringat rakyat. Pilihlah menteri-menteri terbaik dari rakyat itu. Gitu loh. Bukan yang itu-itu saja, apalagi itu si prekayasa itu jenderal
Tito Tito Karnavian itu, penipu, perekayasa itu. Belum lagi nih, Kapolri ini diam saja, bungkam saja. Ya, bawahannya sudah parah sekali. Merekayasa itu. Si kasus Jessica Kumala Wongso, si Jenderal Sampah Masyarakat itu, Krisnamurti. Belum lagi Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik itu, ahli forensik digital itu, Muhammad Noor Al-Azhar. Itu penipu, perekayasa. Kalau nggak Anda benahi, ya, apa harapan masyarakat? Sudah pupus harapan masyarakat sekarang. Kalau itu saja, ya, benahi apa ini, Pak? Penegakan hukum sudah hancur. Jangan sampai rakyat jadi vigilante, jadi huru hara. Akan bubar republik ini. Kalau penegakan hukum sama seperti yang dilakukan Listio Sigit Prabowo ini, tidak ada tindakan tegas pada institusinya. Ya? Kalau ke masyarakat di luar kepolisian, sok tegas ini orang. Tapi ke dalam institusinya lembek. Mental ayam sayur dia. Mental kerupuk. Gitu loh. Sama si Krisnamurti aja nggak berani, jelas-jelas mereka sudah merekayasa barang bukti digital untuk kepentingan jabatan mereka. Bagaimana ini? Republik ini dengan penegakan hukum seperti ini, bagaimana orang mau menginvestasi ke Indonesia ini kalau penegakan hukum bisa direkayasa semacam ini? Dan mereka yang merekayasa tidak dihukum semestinya seperti warga negara biasa. Mereka berseragam, dibayar pajak seragamnya, gajinya, isi perutnya, fasilitasnya semua dibayar oleh keringat rakyat. Kok malah mengkhianati rakyat? Pak Prabowo, apalagi Anda ingin pertahankan ini Listio Sigit Prabowo? Apa prestasinya? Prestasinya adalah prestasi buruk, yaitu membuat kepolisian Indonesia terburuk, terkorup se-Asia Tenggara tahun 2023. Ini ingin Anda pertahankan. Apa tidak ada yang lain? Itu loh. Anda kampanye Anda kan apa? Pada saat kampanye 2014, 2019, 2024, ingat itu Pak. Jangan karena sudah terpilih langsung lupa. Ingin bagi-bagi jabatan sesama teman. Ingat rakyat. Nomor satu kan rakyat. Gitu loh Pak. Saya melihat orang-orang yang dipanggil itu orang-orang lama sudah pesimis dengan Anda. Terus terang. Kenapa nggak ada yang terbaik yang baru gitu dari anak-anak muda, anak-anak bangsa? Ya. Penegakan hukum, penyidikan, barbar, brutal, biadab, ya, sampai kelamin juga. Bayangkan, ya, kelamin laki-laki, gitu loh, sampai dibakar. Apakah Anda tidak nonton? Itulah penegakan hukum gaya si Listio Sigit Prabowo ini dan Tito Karnavian saat itu Kapolrinya. Ya, carilah Kapolri yang tegas bersih, menterinya juga yang tegas bersih. Anda sudah bilang jangan cari APBN, tapi jangan cuma mulut saja. Itu loh, prak. Gitu loh. Iya kan? Jadi, ya, tapi yang Anda panggil ya itu aja, politisi semua. Apa harapan kita? Harusnya kan orang-orang yang biasa di lapangan, orang-orang yang teknis lah di lapangan gitu loh. Ya, nanti Menkominfo isinya politisi. Terus Menristek politisi, terus menteri yang teknis lain politisi, terus Anda memilihnya nggak ingat rakyat, setelah dipilih lupa sama rakyat. Itu loh Pak. Apa yang mau dicapai kalau semua politisi bukan ahli di bidangnya? Apalagi ada isu mau dipertahankan lagi Listio Sigit Prabowo ini, ya berarti Anda sama saja ingin memperburuk penegakan hukum di Indonesia. Ini prestasinya akan memperburuk kepolisian Indonesia sampai terburuk se-Asia Tenggara. Apa mau Anda buat kepolisian Indonesia terburuk se-Asia atau sedunia? Pertahankanlah ini, perpanjang itu kalau Anda ingin menginginkan itu. Ya, Anda kan sudah nonton itu persidangan Vina, persidangan Jessica, mau kita bongkar lagi rekayasa barang bukti digital yang paling barbar itu Pak, paling biadab itu, paling brutal itu. Sepanjang dunia ini ada, tidak pernah ada Pak seperti ini. Kepolisian sebuah negara merekayasa barang bukti digital secara barbar, brutal, biadab,
Yang seharusnya video CCTV tajam malah dibuat kabur oleh kepolisian Indonesia lewat tangan kotornya itu Muhammad Noah Lazar, saat itu kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim dia itu. Bayangkan, mau apa penegakan hukum di Indonesia ini, Pak Prabowo? Kalau Anda pertahankan orang kotor semacam ini, sudah kotor pengecut lagi. Ya kalau dia tidak kotor, dia berani itu menindak semua itu. Ya. Kalau Anda pertahankan, ya kita rakyat nggak ada harapan lah. Ya terserah kau aja lah. Kalau saya sih pikir begitu. Ya, jangan cuma kampanye ingat rakyat. Pada saat memilih menteri, lupa sama rakyat. Apalagi memilih Kapolri. Ingatlah rakyat itu. Itu loh. Inilah kita simulasikan pergerakan tangannya si apa ini, Rudiana ya. Ini. Prabowo, coba perhatikan ini. Ini tangannya ini. Mau mukul ini. Bisa dideteksi ini pakai mixture of Gaussian, algoritma. Algoritma sederhana. Ya lihat para Prabowo. Tangannya lihat nih. Mau mukul tuh. Bayangkanlah itu. Ini yang tertangkap ini karena dipotong. Ya. Ini kan cuma potongan 2 menit aja yang disajikan ini. Bayangkan kalau video utuhnya ini, tangannya itu coba menjambak-jambak lagi di potongan video sebelumnya. Atau sesudahnya ya. Coba. Tangannya itu coba perhatikan. Terdeteksi, jadi bukan lewat ilusi mata, saya pakai algoritma. Tangannya itu. Gaya komunis itu, dan ini tidak ditindak oleh si Listio Sigit Prabowo, malah dilindungi. Berarti sudah jamak seperti ini. Ya penyiksaan seperti ini. Saya pakai KNM juga. Terdeteksi tangannya itu lihat. Yang paling terdeteksi adalah pakai mixture of Gaussian. Inilah Pak Prabowo, coba perhatikan. Apakah seperti ini penegakan hukum yang benar? Kan harusnya pakai scientific crime investigation. Malah ekstraksi HP-nya tidak dipakai di persidangan. Malah dimanipulasi. Ya, ada script message, chat, SMS message yang dibuang, potongannya, video CCTV katanya nggak bisa dibuka. Ya, video CCTV katanya nggak bisa dibuka. Gelap. Aduh, itu kan alasan untuk berbuat brutal, barbar, dan biadab. Apa mau seperti ini Anda pertahankan, Pak Prabowo? Dengan mempertahankan si Listio Sigit Prabowo ini, sama saja Anda mempertahankan, malah memperburuk penegakan hukum. Mana scientific crime investigation-nya? Gitu loh. Polisi ini memiliki Celebrite buatan Israel, Pegasus buatan Israel. Itu semua keringat rakyat. Mana saintifiknya? Saintifiknya apa berupa penyiksaan? Sampai pembakaran kelamin. Ya, sampai di hektar ininya, pinggulnya, telinganya. Bagaimana Anda mempertahankan si Listio Sigit Prabowo ini? Kami keberatan, Pak. Terus terang. Anda jangan semena-mena lah, mentang-mentang hak prerogatif presiden memilih menteri. Jadi semena-mena memilih suka-sukaku. Enggak lah, ingat kepentingan rakyat. Ingat penegakan hukum. Kami pembayar pajak. Gitu loh. Jangan karena sudah terpilih, suka-sukaku milih entah siapa. Lomokku. Terserahku. Kan enggak gitu. Apalagi Anda mau memilih lagi menteri si Jenderal biadab itu, Tito Karnavian. Dia yang paling bertanggung jawab. Rekayasa barang bukti digital itu kasus Jessica Wongso. Yang kalau kita bongkar ini, kita permalukan sampai ke luar negeri, sampai mata dunia terbelalak. Sebegitu brutalnya negara Konoha ini. Gitu. Malah Anda ingin jadikan dia menteri. Dan Anda ingin mempertahankan Listio Sigit Prabowo ini. Harus Anda pecat dia. Tidak ada prestasinya itu kecuali ritual-ritual upacara segala macam. Mental ayam sayur bintang 4 tapi tidak berani mati untuk rakyat. Apaan itu Jenderal bintang 4? Sampah itu, Pak. Sudah saya laporkan Dumas Presisi 3 kali ya, agar diperiksa investigasi itu Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Noah Lazar. Apa hasilnya? Nihil. Hasilnya nihil. Padahal Dumas Presisi itu biaya rakyat itu. Tahun 2021 diluncurkan si Listio Sigit Prabowo ini. Gak ada hasilnya.
Kalau kita laporkan tentang polisi, langsung mereka tutup buku. Gitu. Itulah Listio Sigit Prabowo ingin Anda pertahankan. Bullshit lah, Pak. Terserah Anda. Gitu. Kalau memang Anda ingin mempertahankan buruknya penegakan hukum Indonesia ini, ya silahkan. Rakyat akan berontak. Cukuplah 10 tahun rakyat ditindas dengan penegakan hukum yang hancur-hancuran. Cukup, Pak Prabowo, 10 tahun. Rakyat punya kesabaran yang terbatas. Ada batasnya. Kalau Anda perpanjang lagi nih keburukan penegakan hukum ini, maka rakyat akan melakukan vigilante, berontak. Gitu. Ya. Bagaimana sudah sangat brutal biadab. Jenderal merekayasa barang bukti digital untuk rekayasa apanya, prestasinya. Rakyat yang dikorbankan. Kan luar biasa brutalnya itu, Pak. Oke, pemirsa. Ya, kita serahkan aja kepada Prabowo ya. Dia presiden. Ya kan? Yang mengajukan diri, mampu untuk katanya mengubah Indonesia lebih baik. Lewat kampanyenya lah, lewat apa namanya itu, perdebatan. Ya, terserah dia lah. Ya. Mau dibawa ke Indonesia ini. Tapi rakyat punya hak untuk berontak. Gitu. Ketika penegakan hukum sudah semakin hancur, maka rakyat yang akan berontak, Pak Prabowo Subianto. Benahi ini pesan saya sebagai rakyat pembayar pajak. Ya. Benahi penegakan hukum yang sudah hancur ini. Dengan cara apa? Ganti dengan yang terbaik lah. Yang berani, tegas, berani hidup sederhana berdasarkan gajinya. Bukan dengan rekening gendut. Menerima ini itu. Itu pasti sudah kotor. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Horas.